يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa kembali dalam program Ramadan Mubarak. Pada episode kali ini, insya Allah Ta'ala akan disampaikan terkait dengan taubat. Tentu kita mengetahui bahwa manusia itu tidak lepas dari kelemahan, tidak lepas dari kesalahan. Untuk mengatasi kesalahan yang telah diperbuat atau telah dilakukan, maka kita sebagai muslim harus meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertaubat. Namun kita sering melihat atau mendengar seseorang yang bertobat atau dia menyatakan saya mau bertobat atau sudah bertobat, namun kita lihat dia masih melakukannya kembali. Kenapa demikian? Apa yang salah dengan orang itu? Sebetulnya untuk bertobat ada 3 syarat, pemirsa, yang jika ketiga syarat ini dipenuhi, maka insya Allah Ta'ala seseorang akan mengalami taubat yang sejati, ya. Dia tidak akan melakukan lagi perbuatan buruk seperti sebelumnya. Syarat tobat yang pertama adalah ada di dalam pikiran atau benak kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus mengenyahkan, menghilangkan pikiran-pikiran buruk kita yang dapat mengarahkan kita kepada perbuatan dosa tersebut. Jadi kita harus menggunakan benak kita bahwa perbuatan buruk itu adalah buruk dan itu adalah jelek, kotor dan sebagainya, ya. Supaya kita ada rasa benci kepada perbuatan itu yang pertama, ya, benci dulu. Terkait dengan hal ini, Hadrat Masih Maud Salam memberikan ilustrasi sebagai contoh. Bila seseorang mempunyai hubungan gelap dengan seorang perempuan dan bermaksud akan bertaubat, perlu baginya untuk membayangkan perempuan tersebut sebagai orang yang buruk rupa dan mengingat-ingat segala sifat buruknya atau sifat rendahnya. Beliau kemudian menekankan, sebagaimana telah saya kemukakan, bahwa daya pikiran memiliki kekuatan pengaruh yang luar biasa. Jadi yang paling pertama, syarat tobat adalah pikiran kita harus benar-benar membenci, ya, perbuatan buruk tersebut. Kemudian yang kedua adalah rasa penyesalan. Jadi kita harus mengungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa penyesalan terhadap perbuatan tersebut. Kita harus nyatakan, ya, terutama di dalam sholat kita, di dalam sujud kita, ya Allah, ya, saya menyesal melakukan hal ini, ya. Saya benci sekali dengan perbuatan ini, ya. Saya benar-benar ingin bertobat. Tolonglah saya supaya saya bisa mendapatkan atau meraih tobat yang sejati. Kemudian yang ketiga, ya, yang terakhir adalah keteguhan hati atau istiqomah. Ya, belum Hadrat Masih Maud Salam menyatakan bahwa ia tidak akan kembali lagi kepada semua keburukan yang ia tinggalkan. Harus ada istiqomah, ya. Bahkan di tempat lain Hadrat Masih Maud Salam menjelaskan, ya, dalam buku Filsafat Ajaran Islam mengenai istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah adalah, ya, walaupun dia akan dilemparkan ke jurang, dia tidak akan takut, ya. Walaupun dia harus dilemparkan ke dalam jurang, dia tidak takut. Dia tetap meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Inilah yang dimaksud dengan istiqomah. Jadi walaupun bagaimana
indahnya rayuan perbuatan dosa itu atau keburukan itu nampak di hadapan seseorang atau di hadapan kita, maka kita harus istiqomah bahwa itu adalah hal yang buruk, ya. Itu adalah hal yang tidak baik yang akan pasti berdampak kepada diri kita cepat atau lambat. Karena kita ketahui bersama pada masa ini bagaimana keburukan ya begitu meluas dengan cepat, orang-orang merasa bangga melakukan perbuatan dosa ini dan itu, sebagaimana hadis Nabi SAW ya, ada riwayat yang mengatakan bahwa nanti ada masa di mana seseorang itu bangga ya, dengan perbuatan dosanya. Semalam aku melakukan ini dan melakukan itu, bangga. Nah ini ya, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat atau karakter yang demikian. Inilah 3 syarat tobat yang dapat diamalkan, yang jika seseorang mengamalkannya maka dia akan mengalami tobat sejati dan dia akan meninggalkan ya keburukan lama yang sudah dia lakukan pada masa lalu, dan dia menjadi insan yang baru, kehidupan yang baru. Dia akan merasakan nikmatnya kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kehidupan yang penuh dengan kerohanian, kehidupan yang penuh dengan kedekatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemirsa 3 syarat tobat. Yang pertama adalah mengenyahkan segala pikiran buruk dalam benak kita, keburukan-keburukan kita hilangkan semua. Kita harus benci kepada bahwa itu adalah hal yang buruk. Kemudian yang kedua adalah rasa penyesalan, dan yang ketiga adalah istiqomah. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.